Mia masih berjilbab ya Mia ya, masih waktu itu Iya, iya masih Babi. mengikuti aturan ajarannya, jadi wajib ya di sana ya. Tapi Wajib ya sekarang Babi. Mia sudah menunjukkan kasih karunia Tuhan Yesus tanpa. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Halo Mia, Shalom. kalau dengar Ya, suara Mia nih, aduh, empuk sekali ya. Haleluya. Itulah talenta yang diberikan, karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Mia. Dan pada malam hari ini juga, Mia akan memberikan kesaksian bagaimana dia mengenal Tuhan yang adalah juru selamatnya dan dia meninggalkan ajarannya yang lama. Dia sudah masuk ke dalam terang dan dia sudah dimateraikan melalui pembaptisannya waktu itu. Kita akan lihat videonya nanti sebelum Mia menjadi primadona di dalam live ini. Dia akan memberikan kesaksiannya supaya kita dapat belajar, kita dapat edukasi, kita menarik hikmat daripada kesaksian Mia ini, bagaimana Tuhan sudah memilih Mia. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya Jadi, Babi Lidara. Pak David. haleluya. Maaf ya Mia ya, saya tulisnya penyanyi, nggak apa-apa ya penyanyi. Padahal Mia ini seorang pengacara terkenal di negaranya, negara jiran sana. Haleluya. Jadi live ini berjudul pengacara yang senang bernyanyi dari negeri Betul. jiran Malaysia menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Hilang lagi satu bidadari. Berkurang lagi satu bidadari ya. Oke. Baik. Ya, live kita pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian Mia, bagaimana Mia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, nanti kita akan mendengarkan, tapi sebelum itu kita pasti harus berdoa dulu ya Mia ya. Kita berdoa dulu dan kita akan membaca firman Tuhan untuk menguatkan iman kita, iman Mia, iman saya, iman Pak King David dan iman seluruhnya agar tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan digoyahkan oleh apapun. Karena apa? Karena iblis seperti serigala ya berputar-putar di sekeliling kita, siap memangsa anak-anak Tuhan. Iblis-iblis itu, itulah serigala-serigalanya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik dan kesaksian, kita berdoa. Silakan Pak King, kita berdoa. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami naikkan puji dan syukur. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, atas segala berkat kasih karunia, limpah rahmat-Mu yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami setiap orang yang percaya kepadamu. Dan khususnya malam hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk saudari seiman kami, Mia, yang telah Engkau pilih dan Engkau tetapkan untuk menjadi milik kepunyaanmu selama-lamanya. Kami menyerahkan tubuh jiwa rohnya ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa merebut Mia dari tangan Tuhan Yesus. Karena Engkau sendiri yang telah mengalahkan maut. Engkau yang telah turun di dalam kerajaan maut dan mengambil kunci kerajaan maut itu. Bapa, kami percaya malam hari ini, apapun yang disampaikan kesaksian ini merupakan tanda kemenangan dari setiap orang yang percaya kepada Engkau. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Biarlah malam hari ini, sebelum kami mendengar kesaksian dari saudari seiman kami mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam live ini. Bungkus kami dengan kemuliaan-Mu, sehingga live ini boleh berjalan dari awal sampai akhir di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan malam hari ini kami percaya Engkau sudah ada, dan Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Kuduskan semua peralatan
yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang makin ditinggikan hari lepas hari dalam hidup kami. Engkau semakin ditinggikan dan kami semakin berkurang. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga hamba-Mu Palidara sebagai moderator yang memimpin siaran ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk berkata-kata dan mengurapi hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah urapan dari Tuhan menyertainya, sehingga setiap perkataan mengandung kuasa Tuhan. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya itu Tuhan. Firman-Mu akan terus bekerja dengan luar biasa untuk menghasilkan pertobatan jiwa-jiwa sujud menyembah kepada Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yakub. Terima kasih Bapak. Kami buka live ini di dalam satu nama yang maha sakti, nama yang maha kuasa, nama yang maha ajaib, nama di atas segala nama, yakni nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Belum bersaksi sudah banyak yang tanya. Mia masih single kah? Saya yang jawab, Mia sudah punya. Mia adalah kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau mau mengenal Mia, kenalah Tuhan Yesus dulu. Izin dulu kepada dia. Amin. Baik. Ya, jadi yang di live chat saudara-saudaraku, jika ingin berinteraksi atau jika ingin bertanya kepada Mia, silakan naik ya ke room, karena sudah ada linknya di atas. Silakan saja klik di linknya supaya bisa masuk nanti bertanya kepada Mia. Ya, Mia dengan senang hati akan menjelaskan. Tetapi sebelum kita masuk itu dulu kita harus dan wajib membaca firman Tuhan. Ya Mia ya dan Pak Amin. Pinar. Iya, Babe. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 1 ya, ayat 1 sampai dengan 11. Ini berbicara tentang pembaptisan atau baptis melalui Yohanes Pembaptis ketika Yesus juga sebagai anak ya, sebagai sang firman, sebagai putra, sebagai logos itu, dia harus memberikan teladan untuk dibaptis. Artinya apa? Dia mau memberitahukan kepada kita manusia, inilah materai keselamatanmu. Jika engkau telah dibaptis, maka namamu sudah tercatat di dalam buku kehidupan di sorga nanti. Jadi tidak usah repot-repot lagi cari nama kita, karena nama kita, nama Mia, nama Pak King David, nama saya, dan nama semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah dibaptis, artinya dia sudah di dalam keselamatan dan tercatat di dalam buku kehidupan. Kita akan baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Anak Elohim. Artinya Injil di sini adalah kabar baik. Jadi inilah permulaan kabar baik atau Eungalion atau Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, Elohim sang logos. Itu bisa dibaca di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 sangat jelas. Ayat 2, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya 2 yang disebutkan tadi di kitab Yesaya. Sorry ya, kok lari ke situ ya. Oke, kita lihat, saya kembali dulu ya, mana dia ya. Ya, jadi di sini seperti dituliskan di dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Jadi Yesaya, Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus sudah menubuatkan bagaimana nanti seorang Mesias ya akan datang. Tuhan Juru Selamat akan datang ke dunia. Maka Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan bagi Juru Selamat tersebut.
Dan Yohanes Pembaptis pun yang akan membaptis sang firman tersebut yang sudah menjadi manusia. Ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang sang Mesias itu, atau sang juru selamat itu. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus. Maka Yohanes Pembaptis diperintahkan untuk membuka jalan bagi Tuhan. 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Inilah yang sudah dijalani oleh Mia saudara kita dan juga kita semua yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang dikatakan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Dan juga Yesus ketika naik ke surga, dia mengatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Yohanes. Maka ketika kita sudah dibaptis, artinya baptisan itu adalah baptiso, di mana mempergunakan air. Air itu melambangkan air kehidupan. Air itu melambangkan firman Tuhan yang telah difirmankan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan air itu pula yang ketika kita dibasuh, kita diselamkan, kita dipercikkan, kita dituang oleh air itu melambangkan bahwa melalui firman Tuhan yang adalah air itu, maka dosa-dosa kita, kehidupan kita yang lama itu sudah hanyut oleh air dan sudah kita tinggalkan di dalam air itu. Ya, makanya kita harus dibaptis dengan air, bukan dengan pasir, bukan dengan lumpur. Karena air itu melambangkan firman Tuhan. Maka Yesus mengatakan, akulah air hidup. Makanya Yesus ketika berbicara kepada perempuan di Samaria, jika engkau meminum air ini, engkau akan haus kembali. Tetapi air yang kuberikan, engkau tidak akan haus lagi. Artinya, firman yang aku berikan kepadamu, maka engkau akan hidup kekal selama-lamanya. Artinya, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sesudah dosa-dosa kita, kehidupan kita yang lama itu sudah terbawa oleh air, dibuang melalui air itu, maka setelah itulah kita hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 5, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes Pembaptis bertugas untuk membaptis orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang sudah mengikut Tuhan Yesus Kristus, maka mereka memberi diri mereka dibaptis di sungai Yordan sambil mengaku dosanya. Ayat 6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Makanannya madu hutan. Belalang ini bukan belalang yang hidup ya. Kalau kita ke Israel, ada suatu tumbuhan yang bisa dimakan. Itu disebut, kalau bahasa Indonesia itu belalang. Saya lupa namanya apa ya. Karena waktu itu saya juga pernah coba. Jadi bisa dimakan dan dia ya tubuh seperti belalang itulah ya. Tapi enak ya, bisa dimakan. Jadi makanannya belalang dan madu hutan. Inilah Yohanes Pembaptis. Ayat 7, inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang. Inilah yang diberitakannya. Siapa yang memberitakan? Yohanes Pembaptis. Yaitu sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa yang datang? Yesus, Tuhan, anak domba Allah itu. Dia yang akan datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena apa?
Dialah Tuhan, penebus, juru selamat manusia dari dosa-dosanya. Ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itulah Tuhan, Yesus Kristus. Yohanes akan membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. 9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ke tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Yesus pun dibaptis sebagai seorang anak, putra, Sang Firman itu yang sudah nuzul ke dunia, turun ke dunia, menjadi manusia, maka dia adalah manusia. Dia memberikan dirinya dibaptis untuk supaya orang-orang Yahudi dan kita memahami arti baptis itu. Dia memberikan contoh dan teladan untuk dirinya dibaptis, agar kita yang percaya pun harus dibaptis. 10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Siapa roh merpati ini? Ada yang mengatakan roh merpati ini adalah Yesus. Roh merpati ini adalah Yesus sendiri. Jangan diikuti. Itu ajaran sesat bidat kekristenan. Walaupun mereka mengaku sebagai Kristen, tetapi mereka sudah sesat. Karena Roh Kudus yang seperti burung merpati yang turun ke atas Yesus, mereka katakan itu adalah Yesus sendiri. Jangan diikuti. Roh Kudus adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus dia punya hakikat dan kehidupannya sendiri. Dia punya roh sendiri. Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri yang akan memberikan bimbingan, tuntunan kepada kita manusia. Jadi Roh Kudus itu seperti burung merpati, bukan Yesus. Tetapi ada ajaran yang mengaku-ngaku Kristen mengatakan Roh Kudus ini adalah Yesus. Jadi Yesus melihat Yesus di atas langit yang terkoyak. Yesus melihat Yesus. Ayat 11, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, di sini juga Bapa sang sumber itu, Allah itu, ya, Bapa itu berkata kepada Yesus, kepada semua orang melalui langit yang terkoyak, yang Roh Kudusnya sudah turun berupa burung merpati. Bukan burung merpati ya, tapi berteofani menjadi burung merpati. Dan Bapa sendiri mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan ajaran bidat sesat juga mengatakan, yang berkata ini adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu Yesus, anak putra itu Yesus, Bapa itu Yesus. Jadi yang berkata ini Yesus menurut ajaran bidat sesat tersebut. Jadi artinya Yesus berkata kepada Yesus, anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus berkata kepada Yesus. Kalau mengikuti ajaran bidat sesat, jangan diikuti ya, itu bidat sesat. Yang mengatakan Roh Kudus adalah Yesus, Bapa adalah Yesus, Putra adalah Yesus. Atau yang berkata Yesus adalah Bapa, Bapa Allah adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa. Itu sama sesatnya. Jangan diikuti, ya. Karena di dalam Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah esa di dalam kesatuannya yang esa. Tetapi mereka punya kehidupannya masing-masing. Anak punya kehidupannya di dunia, Roh Kudus punya kehidupannya di dunia untuk membimbing. Mereka dapat dibedakan mana Bapa, mana Putra, mana Roh Kudus. Tetapi mereka tidak dapat dipisahkan karena mereka satu. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Karena mereka adalah satu dan esa. Itulah Tritunggal Maha Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak King, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Silakan. Pak Lidara. Jadi Yesus Kristus anak Allah yang dinyatakan
Tadi kita baca teks Markus 1 ayat 1 sampai 11. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kitab Markus ini dimulai dengan pernyataan yang sangat tegas. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, pernyataan ini memperkenalkan inti dari seluruh Injil Markus, yaitu pewartaan tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah dan bagaimana dunia perlu menanggapi kedatangannya. Bagian awal Markus memperkenalkan Yohanes Pembaptis, baptisan Yesus, dan konfirmasi ilahi tentang identitas Yesus. Yang pertama, Yesus Kristus anak Allah. Dasar dari Injil ayat 1, ya, yang tadi kita baca. Markus langsung menyatakan siapa Yesus itu. Dia adalah anak Allah. Tidak ada keraguan atau spekulasi. Sebagai anak Allah, Yesus bukan sekedar guru atau nabi, tetapi memiliki otoritas ilahi. Sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa Injil yang kita percayai bukan tentang ide atau ajaran manusia, tetapi tentang pribadi yang adalah Allah itu sendiri. Injil adalah tentang Yesus Kristus, anak Allah yang memiliki otoritas penuh. Bagian yang kedua, persiapan untuk kedatangan Tuhan. Ayat 2-4. Yohanes Pembaptis memainkan peranan penting dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Dia menyerukan kepada orang banyak untuk bertobat dan dibaptis sebagai tanda pengampunan dosa. Yohanes adalah penggenapan nubuat Yesaya yang mengatakan bahwa seorang utusan akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana Allah yang telah lama dinubuatkan. Pertobatan dan pembaruan hati adalah persiapan bagi kedatangan Yesus dalam hidup kita. Bagian yang ketiga, baptisan sebagai tanda pengampunan dan pembaruan. Ayat 4-5. Yohanes menyerukan kepada orang-orang untuk bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, baptisan ini melambangkan pembersihan dari dosa dan komitmen untuk hidup baru. Jadi, Mia ini sudah berkomitmen untuk hidup baru. Baptisan Yohanes berbeda dengan baptisan Kristen. Setelah kebangkitan Yesus, tetapi intinya tetap sama. Baptisan menandakan pengampunan dosa dan pembaruan hidup yang harus kita jalani. Baptisan adalah tanda lahiriah dari perubahan batiniah. Komitmen untuk hidup di bawah pengampunan dan kasih karunia Allah. Bagian 4, Yohanes mengakui Yesus yang lebih besar, ayat 7-8. Meskipun Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sangat berpengaruh, dia dengan rendah hati mengakui bahwa Yesus lebih besar darinya. Yohanes berkata, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini mengungkapkan bahwa karya Yesus jauh lebih besar daripada apa yang bisa dicapai oleh baptisan air. Yesus membawa Roh Kudus yang memperbaharui hidup dan memimpin kita dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Yesus datang membawa kuasa Roh Kudus yang mengubah dan memperbaharui hidup kita. Bagian yang kelima, baptisan Yesus dan pengesahan dari Allah Bapa. Ayat 9-11. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit terbuka. Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Dan suara dari surga berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah momen penting
di mana identitas Yesus sebagai anak Allah diteguhkan langsung oleh Allah Bapa di hadapan orang banyak. Yesus diakui sebagai anak Allah oleh Bapa sendiri. Ini menegaskan otoritasnya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, kesimpulannya Markus 1 ayat 1 sampai ayat 11 menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan baginya, menyerukan pertobatan dan baptisan sebagai tanda pengampunan. Namun, saudara yang terkasih, Yesus membawa sesuatu yang lebih besar. Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita. Melalui baptisannya, Yesus dinyatakan secara ilahi sebagai anak Allah yang kepadanya kita harus percaya dan mentaatinya. Jadi puji syukur kepada Tuhan, kalau hari ini kita juga menyaksikan bahwa saudari kita seiman, Mia, telah dibaptis. Berarti dia telah mengalami hidup baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Jadi dosa-dosa yang lama telah dilarutkan di dalam air. Ya, segala dosa sudah dilarutkan. Artinya sudah dikubur bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Wow, ini sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa. Demikian dari saya, Palidara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Luar biasa. Yaitu ya, kita memberi diri kita dibaptis, maka kita adalah pewaris kerajaan sorga. Haleluya. Oke, sekali lagi yang ingin bertanya jawab setelah kesaksian silakan bisa naik ya. Ya kalau bisa juga yang lain Bro Aris juga bisa naik. Tapi sebelum saudari kita Mia memberikan kesaksian harus menyanyi dulu 2 lagu sebelum masuk dalam kesaksian. Wajib. Silakan Mia, saya serahkan live ini kepada Mia. Baik, terima kasih Babe Lidara, terima kasih Pak Kiai David King dan juga semua saudara yang ada di live chat sekarang. Tapi sebelum Mia menyampaikan pujian, pertama-tama Mia mau bersyukur pada Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan dan kasih karunia-Nya, Mia telah dipilih jadi anaknya dan itu bukan suatu hal yang secara kebetulan tetapi agak kuat Mia, agak kuat ya. Yang di bawah nggak denger. Ya. Agak kuat gitu. Oke, ya. lanjut. Oke, terima kasih Bapak Lidara. Seperti yang Mia katakan tadi, pertama-tama Mia mau bersyukur pada Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan dan kasih karunia-Nya, Mia telah dipilih jadi anaknya. Dan ini menurut Mia bukanlah suatu hal yang kebetulan, tetapi memang adalah suatu proses yang panjang buat Mia. Panjang, kalau Mia boleh simpulkan, ia mengambil waktu yang cukup lama buat Mia dari proses mengenal. Terus ada juga di mana banyak pertanyaan di dalam diri Mia dan mengenalnya bagaimana, lalu belajar. Jadi itu sangat-sangat Mia syukuri sekali dan juga Mia mau mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Babe Lidara sendiri untuk bimbingan dan dukungannya selama ini sampailah Mia bertekad untuk dibaptis. Juga Mia berterima kasih haleluya kepada Pak King David, juga Pak King David juga selama ini begitu menyokong Mia, mendoakan Mia dan juga tentu sekali buat semua saudara terkasih Mia yang ada di live chat dan juga di mana-mana channel yang pernah Mia kenal dan pernah bertegur sapa dengan Mia. Terima kasih banyak untuk dukungan doa saudara dan sahabat selama ini. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Lanjut. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Lidara. Oke, jadi lagu yang Mia mau sampaikan ini berjudul Mahkota Kehidupan. Dan kenapa Mia memilih lagu ini? Mia suka lagu ini karena lagu ini menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah merubah mahkota duri menjadi mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus.
harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dirahmati Bapa. Amin. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa. Terima kasih juga Bro Aris, super stikernya. Aduh, Mia nyanyi dapat super stiker berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bro Oke, Aris. silakan satu buah lagu Itu baru. nyanyi lagi, Pak Lidara Iya. nyanyi satu album. Makanya. Kasihan nanti. Habis kesaksian pasti harus nyanyi lagi. Dan sekali lagi yang di live chat ya, mohon maaf tapi karena sudah ditulis, saudara kita Mia ini seorang lawyer ya, seorang lawyer di tempatnya ya, pasti lawyer yang diberkati Tuhan, dan dia juga memuji Tuhan dengan suaranya yang sudah kita dengar tadi. Saya sampai terpukau, dan juga tadi seperti saudari kita Mia menyatakan dia sudah belajar dan mencari, mempelajari Alkitab ya,
itu sudah lebih 1 tahun ya, lebih dari 1 tahun ya. Ya dulu pertama kali juga di channel ini Mia belajar tentang Alkitab juga. Kita di sini juga memberikan Mia, dan ternyata setelah belajar di sini Mia terus belajar secara mandiri ya, sehingga akhirnya Tuhan memilih Mia dan dibaptis kemarin. Itu suatu perjalanan yang panjang. Nanti kita akan dengarkan dari Mia sendiri. Silakan Mia, lagunya. Sebelum kita putarkan video waktu Mia dibaptis, dan setelah itu baru Mia memberikan kesaksian. Haleluya. Silakan Mia. Terima kasih Bapak Lidara. Ya, ini pujian Mia yang seterusnya berjudul Saya Mau Ikut Yesus. Nah, lagu ini adalah lagu yang antara lagu yang pertama-tama sekali Mia pelajari dulu setahun lebih yang lalu, sebelum Mia benar-benar masuk ke dalam pembelajaran mengenai Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum Mia belajar, Mia menjinak, kalau istilahnya di sini Mia menjinak-jinakkan diri dengan lagu-lagu rohani dahulu. Nah, itu yang Mia biasakan. Nah, setelah Mia belajar lagu-lagu rohani, ternyata memang benar lagu-lagu tersebut, lagu-lagu rohani Kristen itu dampaknya sangat dahsyat dan sangat baik untuk proses pertumbuhan iman Mia. Karena hobi Mia, memang Mia bukan penyanyi seperti yang Mbak Beli Dara bilang, Mia bukan penyanyi, tapi Mia memang sangat senang menyanyi, cuma di yang dahulunya menyanyi itu haram, jadi tertahan hobi Mia. Jadi setelah sekarang ini, puji Tuhan, pujian-pujian atau lagu rohani Kristen sungguh dahsyat, dan di saat Mia menyanyi, Mia dapat rasakan feel-nya ke dalam pembentukan rohani Mia sendiri. Karena lirik-lirik lagu-lagu tersebut, lagu-lagu rohani tersebut kan biasanya diambil dari Alkitab sendiri. Nah, ini adalah antara lagu-lagu yang first Mia pelajari. Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
Haleluya. Haleluya. Terpesona saya. Nah, kalau ada produser yang menonton ini, saya yakin Mia besok di kontrak nyanyi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa ya. Oke, baik sebelum kita lanjut, saya terima kasih dulu untuk Ibu Rolina super stikernya. Haleluya. Jadi ikut nyanyi. Ya, kita ikut nyanyi semua ya. Yang di live chat nyanyi. Iya, ayo kita sama-sama. Sama-sama bernyanyi ya. Memuji dan memuliakan nama Tuhan itu jauh lebih berharga. Amin, amin. Karena puji-pujian itu yang terbaik. Karena pada waktu itu Mia kalau nyanyi itu haram ya Mia ya. Betul, Babe. Begitulah hukumnya. Betul. Begitu hukumnya ya. Nah, kita Iya. bisa dengar sendiri waktu Mia belum Yesus tangkap, waktu Mia belum dipilih Tuhan Yesus dan Mia mengambil keputusan mengikuti Yesus, itu nyanyi aja haram ya. Dimarahin itu pasti ya. Iya. Haleluya. Tapi sekarang karena Mia sudah dibaptis, ya, maka Mia selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan artinya ketika satu orang dibaptis Mia, maka seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai dan seisi rumah Mia diselamatkan. Amin. Itulah janji Tuhan. Haleluya. Ah, Baik. Nah, sekali lagi yang mau berinteraksi, mungkin mau bertanya jawab dengan Mia, silakan naik, nggak usah malu-malu ya, nggak usah malu-malu, tapi nanti kalau di atas jangan malu-maluin ya. Oke, tapi jangan malu-malu, silakan mau bertanya-tanya jawab dengan Mia ya, bisa mengambil pelajaran dari Mia ya. Baik, sebelum kita dengarkan kesaksian dari Mia, kita akan saksikan dulu bagaimana proses pembaptisan Mia. Itu di sungai ya Mia ya, di sungai di sana ya. betul, Babe Lida. Di sungai, di sebuah sungai. Di sungai ya, haleluya. Aduh, nanti kita ke Israel baru menyelam lagi di sungai Yordan. Wow. Amin. Ya, oke. Baik, kita akan saksikan bagaimana Mia dibaptis dan meninggalkan kehidupannya yang lama dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini ketika Tuhan Yesus Mia menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Inilah momen-momen yang paling berkesan dan paling berharga di dalam hidup Mia. Ya, itu ketika Mia diselamkan, dan artinya Mia sudah meninggalkan kehidupannya yang lama, dan ketika dia keluar dari air seperti Tuhan Yesus, maka Roh Kudus sudah membimbing Mia, dan artinya Mia sudah keluar di dalam kehidupan yang baru. Hidup yang lama sudah dihanyutkan oleh sungai ini, dibawa entah kemana. Tinggal Mia yang hidupnya sudah di dalam Tuhan. Namanya sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Nah, kemudian di foto ini bisa diperhatikan ketika Mia masih berjilbab ya Mia ya. Masih waktu itu masih mengikuti aturan acaranya. Jadi wajib ya di sana ya. Tapi sekarang Mia sudah menunjukkan kasih karunia Tuhan Yesus tanpa harus ditutup-tutupi lagi. Jadi semua orang melihat Mia di dalam terang Tuhan. Haleluya. Silakan Mia kesaksiannya. Iya, terima kasih Bapak Lidara, Pak David King. Biar Mia memulai dari saat Mia di awal-awal yang Mia rasa memang
uh, Tuhan Yesus sudah memberi tanda pada Mia. Tuhan Yesus sudah memberi tanda dari Mia kecil. Dari Mia kecil, Mia sudah berpikir, uh, umur 7 tahun Mia sudah berpikir kenapa dan mengapa, apa yang suasana di rumah Mia dan juga apa yang Mia lihat di luar, perilaku orangnya dan sebagainya itu kenapa tidak seperti yang Mia dengar dan Mia diajar. Jadi juga ada tanda-tanda lain ya saudara-saudara, seperti Maaf Mia, saya potong dulu ya. iya. Ini ada yang bilang suara kecil banget ya. Pakai earphone ya. Pakai earphone. Ini Karena namanya Mia, apa? iya, Lebih dekat. maksimum. Ini Ya, sudah maksimum. maksimum. Oke, ini sudah cukup. Ya, silakan Mia. Iya, oke, mungkin Mia harus kurangkan ekonya sedikit. Ya, Ya, betul. begini, ya. Ya, lanjut. Oke, jadi tanda-tanda lain Mia dari kecil gitu kan, Mia sudah apa ya? Seperti walaupun lingkungan Mia itu lingkungan Mia itu Mia bilang artis seks kebanyakannya ya. Tetapi entah kenapa yang Mia cocok dan juga yang sering dekat sama Mia yang orang Kristen. Apa itu guru yang dekat sama Mia, apa itu teman-teman sekelas, Mia masih ingat lagi ada dalam 30 lebih orang, tetapi yang cocok sama Mia, yang dekat sama Mia, Kristen. Nah, itu lagi tanda-tandanya. Terus juga dari kecil, waktu Mia kecil itu, Mia sudah membawa pulang Alkitab. Mia sudah membawa pulang Alkitab yang Mia pinjam dari teman sekelas. Sehingga lah Mia masuk ke sekolah menengah. Begitulah pula. Terus Mia dekat sama yang Kristen. Orang-orang Kristen. Entah kenapa Mia merasa nyaman. Sangat nyaman. Sangat nyaman sebab Mia lihat di kalangan orang-orang Kristen itu orang-orangnya bukan pembuli dan tidak saling mengejek. Berbeza dengan apa yang terjadi atau yang Mia lihat di lingkungan yang satu lagi itu sering ejek-ejekan, membuli sampai ada teman-teman yang menangis gitu. Terus pula saat Mia di university, nah itu ada perkumpulan seniors orang-orang Kristen. Mereka sering mendoakan Mia karena ini Babe, ini Mia mau ceritakan. Ini yang sering Mia dengar dari teman-teman Kristen. Katanya, Mia, kamu kan katanya agama kamu itu. Tapi kenapa kami merasakan kamu ciri-cirinya seperti orang-orang kami, orang-orang Kristen. Kamu punya ciri-ciri Kristen. Saat mereka mengatakan itu, belum ada apa-apa di pikiran Mia. Malah Mia bertanya pada diri Mia balik, benarkah apakah ciri-ciri orang Kristen yang ada di aku, begitu kan? Itu menjadi pertanyaan buat Mia. Nah, sehingga saatnya umur di awal 20-an, di situ mula berlaku pergolakan. Babili Dara, Pak David King, mula berlaku pergolakan di dalam jiwa Mia. Karena saat itu Mia sudah terdedah dengan lebih banyak dunia di luar sana. Terus pergaulan lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi Mia banyak bergaul dengan teman-teman dari berbilang suku dan juga kepercayaan. Jadi memang Mia saksikan sendiri perilaku, ini memang benar, betul-betul Mia saksikan perilaku orang-orang yang Kristen itulah yang sebenar-benarnya layak ya digelar benar-benar manusiawi, karena empatinya lebih tinggi dari orang-orang yang sama keyakinan dengan Mia dulu. Terus di alam pekerjaan, bila mana Mia telah menghabiskan pendidikan di universiti, Mia masuk ke bidang pekerjaan. Nah, di situ lebih lagi. Karena Mia tempat Mia yang pertama setelah selesai universiti, tempatnya bekerja yang pertama di sebuah bank. Nah, di situ juga di situ Mia saksikan, maaf ya Babili Dara, Pak David King dan teman-teman. Di situ ada yang sambil kerja terus sambil keluar membeli mungkin dibilang di Indonesia itu
apa ya, yang Babe membeli judi ini Babe, Oh, macam togel, togel. togel. Iya Babe, jadi di Togel. waktu Mia di bank, itu orang-orangnya yang sama agama sama Mia dulu tuh hampir setiap hari keluar curi-curi keluar ya, curi-curi keluar, dari kerja walaupun saat masih bekerja tapi curi-curi keluar untuk beli itu. Dan tapi yang Kristennya tidak, Kristennya tidak begitu. Yang Kristennya tekun bekerja. Banyaklah Babe yang Mia saksi dengan mata Mia sendiri, yang Mia dengar sendiri. Tahulah kan kalau lagi besar tempat kerja kita lagi begitu pula lagi besar politiknya, politik office. Memang itulah yang antara yang buat Mia rasa apa ya, rasa boleh Mia katakan down. Mia sudah mulai ada was-was timbul, was-was di situ. Apakah yang selama ini kusaksikan, apakah ini benar-benar orang-orangnya yang agamanya yang aku ikuti begitu. Jadi makin bertindih-tindih. Dan terus Mia setelah kerja di bank selesai lama ya Mia di bank. And then Mia berpindah ke organisasi lain. Begitu pula kalau dulu yang di bank Mia saksikan yang judi. Terus nanti Mia pindah ke organisasi lain itu pelecehan, seksual. Bukan saja Mia tapi teman-teman yang lain juga dilecehkan. Nah, itu datangnya dari yang postnya tinggi, orang agama lah gitu. Nah, di situ Babe, Pak David King mulailah Mia berkecamuk. Di situ Mia mulai menggali. Disitulah Mia mulai menggali agama yang Mia anuti ketika itu. Nah, semakin lama semakin hilang kepercayaan Mia. Tetapi sewaktu itu Mia kan masih tinggal di rumah keluarga, jadi Mia tidak bisa berbuat lebih dari apa yang Mia inginkan. Mia masih di lingkungan itu dan Mia masih kerjakan apa yang keluarga kerjakan. Maksudnya rutinitas itu masih Mia ikuti. Cuma jiwa Mia tidak bisa menjiwai apa yang Mia praktekkan. Bertahun-tahun Babe, Pak David King, bertahun-tahun. Sepertinya Mia boleh bilang Mia tuh hanyutlah, tetap hanyut. Sudah hilang keyakinan tapi Mia tidak bisa ke depan. Gitu. Sampai akhirnya entah kenapa ini semua adalah kerjanya Tuhan. Puji Tuhan. Sampai akhirnya Mia terbuka hati dan Mia menemui cara untuk Mia belajar tentang kekristenan. Dan Mia teruskan di rumah, juga Mia teruskan sewaktu bekerja di tempat lain juga Mia masih lagi belajar. Dan juga selain dari belajar tentang Kristen, Mia membaca juga tentang yang lain-lain. Tetapi yang Mia paling logik dan paling menyentuh hati dan paling benar-benar sejalan dengan apa yang Mia mahukan dan Mia cari itulah ajarannya Tuhan Yesus. Tidak pernah Mia jumpa atau discovered yang aneh atau yang pelik tentang ajaran Tuhan Yesus. Dan di ajaran Tuhannya Yesus, di ajarannya Kristen itu memang benar. Apa yang dikatakan itulah yang dikerjakan. Apa yang ada di Alkitab itulah yang Mia saksikan. Dan puji Tuhan juga yang Tuhan Yesus dekatkan ke Mia, orang-orang Kristen tersebut semuanya orang-orang baik. Semuanya orang-orang baik. Begitu Babe, serba sedikit tentang apa yang Mia alami dulu. Oke, iya baik, luar biasa ya. Tapi Mia, ada juga orang Kristen yang tidak baik, ada. Tetapi Iya, memang benar. artinya apa? Tetapi yang pasti ajaran daripada Tuhan Yesus melalui Alkitab itu ajaran yang kebenaran. Nah, ketika orang Kristen itu melakukan ketidakbenaran, itu bukan karena ajarannya, tapi karena manusianya. Jadi ada, tetapi jelas yang tadi Mia persaksikan
itulah kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Kalau dia benar-benar Kristen, ya gitu ya. Jadi ada juga orang Kristen ya yang KTP ya kita tahu sendiri ya. Jadi Iya. tapi luar biasa, ya luar biasa. Mia sudah memberikan kesaksiannya, dan yang sudah mendengarkan mungkin sudah tahu ya. Tapi itulah kesaksian dari Mia. Pak King, silakan, ada yang mau ditanya dari Pak King? Silakan Pak King David. Ya, saya mau tanya tentang orang tua ya. Apakah orang tua sudah tahu Mia dibaptis? Mereka tidak tahu, Pak David. Oh. Mereka tidak tahu. Oh begitu. Iya. Jadi sampai sekarang Mia masih tinggal bersama dengan orang tua apa pisah? Sudah lama Mia tinggal independen, tinggal sendiri, Pak David. Sudah lama Oke. tidak tinggal serumah dengan orang tua. Oh. Tapi ada sering ketemu juga? Ya, Mia sering ketemu. Dalam seminggu pasti Mia ketemu 2 atau 3 kali. Pasti Mia menziarah Oke. ibu. Ada nggak Ada pembicaraan? gathering. Ada ya pembicaraan Eh, tentang ketuhanan apa segala macam iman Ada. atau gimana? Ada ya? Pasti, iya, karena memang ada Pak David. Karena Ya. ibu dan adik-adik itu mereka tuh Mia bilang mereka kuat agamanya. Jadi pasti ada doa, ada solat berjamaah, Ya. ada Pak David, ada. Oke. Oke. Pernah nggak nginap di rumah selama ini? Pernah Pak David, pernah. Mia Diajak sholat nggak? diajak solat, ya. Terus gimana tanggapan Mia? Tanggapan Mia tidak ada yang apa-apa juga, biasa saja. Tetapi selama Mia diajak, Mia tidak pernah ikut. Jadi Mia selalunya Mia akan bilang, tak apa, ibu dan adik dulu, Mia kemudian. Atau Mia bilang nanti pulang ke rumah baru Mia kerjakan. Oke. Tapi ya begitu. Jadi Mia biasanya kalau mereka itu lagi Mia solat, sama ada Mia di bawah, Mia di tepi mereka di depan menyaksikan mereka itu, ataupun Mia naik ke kamar di atas, kamar Mia yang dahulu, Oke. Mia naik ke atas. Iya, betul. Ada nggak kecurigaan dari orang tua? Ada Pak David. Ada ya? Ada Sama ibu. singgung-singgung gitu. Ada Pak David. Ada ya? Sama ibu yang paling Yang- sadar sekali ya. perubahan Mia. Iya Pak David, ada. Terus gimana tanggapan Mia? Jadi Mia biasanya begini, ibu jangan khawatir. Mia masih Mia yang sama, cuma Mia punya Mia masih Mia yang sama, cuma Mia punya pikiran-pikiran sendiri, begitu. Jadi ibu jangan khawatir, Mia tetap Mia yang sama, Mia tidak mau melukakan ibu, Mia tetap anak ibu, jadi jangan khawatir. Ibu Mia begini katanya, kenapa kamu bilang begitu? Kenapa? Karena Mia kan sekarang kalau diajak sholat Mia kan tidak ikut ibu sama adik-adik. Tapi itu bukan berarti Mia menyisihkan ibu dan adik. Cuma Mia lebih senang sholat di rumah begitu. Oh, iya ya, wow, luar biasa ya. Iya, Berarti tantangannya masih besar nih. besar, memang besar. Betul. Kalau Pak David King mau tahu dan Babe, Hmm. sudah 2 kali. Sudah 2 kali ibu membelikan, padahal Mia ada di rumah memang ada ini, mukena ya. Ya. Di sini bilang telekung. Sudah 2 kali ibu membelikan banyak sekali jilbab, mukena 2, dibelikan yang bagus-bagus, disimpan baik-baik di dalam kotak seperti Mhm. hadiah gitu. Iya, iya. Kadang ibu begini Pak David. Ya. Tahu enggak Mia, bezanya kamu sekarang dengan yang dahulu. Ya. Kalau sekarang kulihat kamu tuh tidak ini istilah ibu ya, ini Ya, Pak ya. David. Tidak cantik lagi katanya. Tapi kalau dulu kamu masih berjilbab itu kamu cantik sekali. Gitu, itu istilah ibu. Oke. Ya, ya, ya. Iya. Apa Memang ibu belum kecewa. ini dia nggak pernah tanya ke ibu, apakah ibu tahu arti jilbab yang sesungguhnya? Mia begini, yang Mia bilang sama ibu, Ama, Mia bilang apalah artinya Mia berjilbab. Sedangkan hati Mia tidak mau yang begitu karena Mia tidak merasakan Mia itu
kalau dengan berjilbab itu Mia semakin baik. Malah kalau Mama mau tahu, ya selama ini Mia berjilbab sebenarnya hanya untuk Mama. Bukannya Mia mau benar-benar berjilbab. Ah, Iya, iya, iya. ya, jadi Mia mau Mama tahu bahwa Mia bisa menjadi orang yang baik, anak yang baik tanpa Mia bertudung litop begitu, tanpa Iya, Mia. iya. Iya. Tidak ada yang berubah di Mia mah. Jangan khawatir Mia bilang gitu. Tapi kadang ibu kecewa Pak David. Iya. Karena bagi ibu tuh dia mau anak-anaknya tuh yang perempuannya, dia mau anak-anaknya berjilbab. Sekarang tinggal satu lagi yang Mia yang Oh. boleh dibilang Mia boleh dibilang Mia black sheep in the family. Benar Pak David. Iya, iya, Ya. iya, luar biasa. Iya. Menantang arus gitu, enggak sama Iya, seperti iya. adik. Iya. Betul, betul. Luar biasa ya. Luar biasa ini, dahsyat ini. Ya. Iya. Ya. Tapi Jadi boleh Mia sekali-sekali menurut saya ya, kalau pas berkunjung atau sendirian dengan ibu ya boleh tukar pikiran ya. Nanya-nanya aja, jangan bicara soal Kristen ya, tapi bicara soal iman yang lama, singgung-singgung apakah seperti tadi saya bilang, ibu tahu nggak apa arti jilbab yang sesungguhnya? Iya. Ya pengen tanya ke ibu kan, karena mungkin ibu juga nggak paham karena ikut turun temurun kan. Disuruh Iya. pakai, tapi yang arti yang sesungguhnya mungkin ibu nggak paham juga. Karena saya pernah ketemu dengan Pak Lidara ketika baptis orang mungkin usia sudah 50 tahun lebih ya, dari Aceh, ibu-ibu. Lalu Iya. ketika saya bertanya dengan dia, Bu, maaf saya mau tanya, Ibu ngerti nggak arti jilbab? Nggak ngerti, Pak. Lalu ibu pakai ini sudah berapa lama? Oh, sudah lama sekali. Artinya nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Saya hanya disuruh pakai ya, saya pakai. Wow, luar biasa. Saya, Iya. wah ini hebat sekali nih. Tapi akhirnya saya cerita dengan dia arti yang sesungguhnya. Jadi artinya mengerti. Oh, begitu ya katanya. Iya. Begitu, Mia. Jadi mungkin kita akan pelajari dan ngobrol-ngobrol dengan ibu tentang hal-hal mereka saja. Iya. Bahkan kalau saya bilang, kalau Mia juga diajak sholat, jangan takut. Sholat aja, tapi ucapkan Yesus dalam hatinya. Mau Mia sujud, Mia apa juga, tetap ucapkan Yesus. Tetap saja kita, artinya firman Tuhan bilang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Gitu. Iya. Ya, jadi jangan terus menjauhkan diri. Lama-lama juga orang tua pasti curiga. Ini Iya, anak Pak saya David. pasti ada sesuatu, ini ada something, ada apa ini. Iya. Saya pikir kita mesti cerdik ya, seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan kita terus bertahan karena kondisi keadaannya kan belum kondusif. Iya, betul Pak David. Ya. Itu tepat sekali. Betul. Jadi jangan takut, tetap kita sholat, tapi kita sujud itu kita menyebut dalam hati kita itu nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach tersebut. Gak apa-apa. Gitu loh. Iya. Gak ada masalah. Ya. Iya. Itu mungkin saran saya supaya jangan terlalu ada kecurigaan yang lebih jauh tentang Mia. Itu memang penting sekali, kita juga mesti dalam hal ini kan kita juga harus cerdas ya. Iya, iya Begitu. Karena betul. kita menghadapi di sebuah negara yang hukumnya tegas. Jadi kita harus betul-betul cerdas ya. Itu mungkin saran saya, karena kalau nggak salah hukum Malaysia juga cukup kuat ya, cukup strict ya. Oh, sangat keras. Iya, Sangat keras betul. sekali saya tahu. Iya, Pak David, betul. Ya, tetap ini bertahan di dalam iman, tapi juga yang saya bilang tuh, cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Gitu loh. Iya, Pak David. Iya. Ya. Agama apapun tidak menyelamatkan kita, tetapi iman kita kepada Yesus itu yang menyelamatkan kita. Agama apapun, termasuk Kristen, tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi percaya kepada Yesus sebagai firman yang hidup, yang diutus turun ke dunia. Ya, dia adalah Allah itu sendiri. Karena firman Allah adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, firman Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi apapun juga, tetapi kita tetap mesti cerdas. Ya, jangan sampai kalau satu ketika nanti ibu ajak sholat, sholat aja nggak apa-apa. Ambil wudhu ya ucapkan dalam nama Yesus di dalam hati, kita nggak usah teriak-teriak atau seperti biasa gitu. Ya seperti itu aja. Banyak kok kejadian di Indonesia juga seperti itu. Ada yang
dia tetap imam di masjid, dia sudah terima Yesus, dia tetap melakukan sholat seperti biasa, tapi sholatnya dia sudah sujudnya itu menyembah Yesus. Dan dengan cara dia banyak dia menangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Ya, jadi kita belajar yang seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Silakan saya kembalikan ke moderator, ke Pak Lidara. Silakan Pak Lidara. Iya, oke, luar biasa ya. Ya, jadi Iya. begini Mia, doakan saja, ya doakan saja orang tua, keluarga, doakan bertekun di dalam doa supaya mereka juga eh, mengenal dan mereka juga dipilih Tuhan untuk mengenal Tuhan. Saya yakin dan percaya, walaupun perjuangan itu tidak gampang ya. Dan sebisa mungkin tidak terjadi putus hubungan antara orang tua dengan anak, karena biasanya seperti itu. Jadi kalau memang Mia untuk ketemu ibu ya berzilbab atau berkerudung nggak masalah, karena di Alkitab juga dikatakan ya wanita bertudung bisa saja. Jadi intinya di dalam Tuhan itu tidak memerlukan ritual atau penampakan luar. Ya, maka Yesus mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam diri kita semua termasuk Mia sudah dibaptis, itulah yang dimenangkan. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan roh kita. Ya, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, karena apa? Yang berbuat dosa itu tubuh. Tetapi yang nanti yang akan dihakimi adalah roh di dalam tubuh kemuliaannya. Jadi nggak apa-apa Mia harus bertemu dengan orang tua, harus pakai jilbab, nggak apa-apa pakai jilbab. Tuhan Yesus tidak larang. Terus kalaupun harus berdoa, ya kalau sholat ya jangan melakukan sholat menyembah seperti itu. Ya lebih baik sih jangan, karena apa? Itu artinya sudah melakukan penyembahan kepada yang bukan Tuhan. Ya kalaupun bisa ya duduk saja gitu loh ya. Iya. Gitu. Babe. Tapi ya gimana? Babe, ada yang Mia mau tambah sedikit. Ya silakan. Memang Mia bersetuju dengan apa yang Pak David sarankan tadi, sangat bersetuju. Itu benar. Tapi entah kenapa ya, ada yang menahan. Contoh, Pasti ada pertentangan, iya, Iya, betul. saat Mia diajak, disuruh ambil wudhu, Mia tidak dapat lakukan karena di hati Mia ada yang menahan. Mia tidak tahu apakah itu Amin. suara Tuhan atau Roh Kudus. Nah, kalau Mia mau bilang ini, Mia mau menangis, tapi ada yang menahan, yang bilang jangan. Apa yang hatimu tidak mau, jangan lakukan. Jadi Mia menolak pelawaan ataupun suruhan ibu. Amin. Tapi baik-baik, Mia memang tidak dapat. Kalau dulu ya Babe ya, kalau dulu ini Mia sudah belajar tentang setahun yang lalu Mia sudah belajar tentang kekristenan. Cuma belum terimpikan untuk dibaptis. Itu kalau ada yang lalu-lalu di WhatsApp Mia, kiriman dari keluarga, grup keluarga itu bacaan Al-Quran. Terus terang jujur Mia masih terpesona karena dulu Mia memang suka mendengar lantunan ayat dari situ. Mia masih kadang dikirim gitu kan, Mia buka, Mia dengar sebentar, terpesona. Terus Mia bilang, aduh, gitu Mia bilang, Mia tutup. Jangan, aku bukan di sini lagi, aku sudah mulai pembelajaranku, apa ini? Nah, dari situ Mia minta kuatkan, Mia berdoa pada Tuhan Yesus. Mia bilang, Tuhan jangan sekali-sekali di hatiku ini diingat-ingatkan lagi nih. Benar-benar kuatkan aku Tuhan. Benar-benar semua itu buang dari hatiku, dari jiwaku. Jangan ada rasa aku terpikat atau terpesona atau terpana lagi. Jangan. Tolong Tuhan. Kenapa Babe? Dulu kan Mia memang benar-benar belajar tentang itu. Mia pernah belajar mengajar mengaji pernah. Jadi memang menjadi sebagian dari kebiasaan Mia dahulu. Jadi memang puji Tuhan. Sekarang memang kalau Mia bilang tidak, Iya. tidak ada seruan ke situ lagi, Babe. Iya. Amin. Ya. Iya, jadi saya ini ya, Mia, ya nggak usah lagi kembali lagi melihat itu ya.
Tetapi Iya. untuk seperti berjilbab nggak masalah, ya nggak apa-apa. Tapi untuk Iya. membaca itu lagi tidak usah. Makanya saya katakan janganlah, kalau sebisa mungkin Mia menolak dengan halus supaya tidak menyakiti hati orang tua ya. Nah, tetapi Iya. kalaupun tidak harus bertemu, ya tidak usah bertemu. Mungkin Mia bisa pilih waktu-waktunya bukan pada waktu harus melakukan itu. Mia paham ya? Tapi Babe, sama Babe itu kan kalau contoh Mia pergi ke sana jam waktu Eh, libur Mia ndak kerja Mia ke sana misalnya jam 10 atau hmm. 11. Nanti kan siangnya tengah harinya kan ada waktu Eh, untuk itu ya. Terus nanti atau jam-jam atau ya itu repotnya ya memang. Tapi atau iya. waktu itu Mia bisa mau ini dulu lah keluar. Tetapi cepat atau lambat Pasti dicurigain Pak pasti akan Lidara. pasti akan orang tua tahu. Tetapi saya yakin dan Ya, percaya pasti Iya. orang tua tidak akan melakukan itu semua ya. Artinya begini, Mia terus doakan karena hanya doa dan jamahan Roh Kudus yang akan bisa merubahkan seseorang termasuk orang tua Mia. Ya, jadi eh, bagaimana Mia berlaku di hadapan orang tua, ya Mia bisa mengatakan itu. Tapi pesan saya jangan lagi memang melakukan itu. Karena apa? Jelas itu karena Alkitab sudah mengatakan jangan sujud menyembah kepada Allah lain selain daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Elohim, Allah itu sendiri, YHWH, yang sudah menuzulkan firman-Nya menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu saja pesan saya. Jadi mengenai itu saya nggak bisa bicara apa-apa, tapi pintar-pintarlah Mia, karena Iya, Alkitab mengatakan iya. cerdik seperti ular, maksudnya bukan licik ya, bukan menipu atau bukan ini, tapi cerdiklah seperti ular, tetapi harus terus tulus seperti merpati. Karena apa? Saya ingatkan bahwa di dalam kekristenan itu kita memikul salib kita masing-masing, bukan enak, ya bukan enak, ya memikul salib itu satu saat kita pasti dijauhi, ya pasti kita akan dihujat, ya itu Mia, supaya Mia juga jangan nanti kok sebegini ya, saya ikut Kristus kok begini ya, yang saya alami begini, karena itu akan terjadi. Nah, untuk itu Mia harus bertekun di dalam doa, meminta bimbingan Roh Kudus agar Roh Kudus menguatkan Mia di dalam memikul salib, dan di mana Mia sudah memutuskan ikut Yesus, ya. Karena apa? Alkitab juga mengatakan iya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jadi harus. Ternyata kalau mengenai itu ya repot juga ya Mia ya. Iya, Ya, tapi betul. Mia yang tahu. Mia yang tahu semua ya. Iya, betul Babe. Iya, Ya, betul. Mia ya, tiap hari itu berdoa. Iya. ya berdoa tiap hari. Tidak putus-putusnya ya. Mia harus Iya. berdoa, baca Alkitab, minta pimpinan Roh nah Kudus, itu penting. Baca ya minta Alkitab itu penting. pimpinan, ya baca Alkitab, minta pimpinan Roh Kudus agar Mia juga memahami isi Alkitab, karena kita Ya, harus bertanya kepada orang yang berbicara di dalam Alkitab, jangan bertanya kepada orang lain, tetapi apabila ada yang tidak ayat-ayat yang paham, ya. tidak paham bisa Tanya bertanya sama kita. di sini Boysai Ya, Mia Iya. masuk, atau bertanya kepada pendeta yang membaptis Mia, yes, ya betul. gitu ya. Jadi Iya. Mia harus tetap kuat di dalam iman, baca Alkitab, berdoa terus kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Ya, tetap mendampingi dan membimbing Mia. ya. Itu yang Terus Iya. Mia, Iya, pesan Babe. saya, Iya. kalau baca Alkitab itu harus perhatikan konteksnya. Karena konteks dan teks itu nggak bisa lepas. Kemudian simak kata per kata. Jangan cepat-cepat baca, tetapi hayati kata per kata, kalimat per kalimat. Itulah kita akan nanti bisa dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Per kata kita renungkan. Jangan kita seperti baca buku cerita. Makanya sebelum kita membaca Alkitab, harusnya kita berdoa, memohon Roh Kudus membimbing, memberi hikmat. Jadi saya boleh kasih kesaksian sedikit ke Mia ya. Iya, Pak David. Dulu kalau saya baca Alkitab, seperti orang-orang di luar sana juga. Saya kejar target. Membaca Alkitab itu harus selesai secepat-cepatnya. Jadi
Saya baca itu berkali-kali itu tamat, istilahnya katem. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Hari ke hari saya ditanya ini saya nggak ngerti. Tapi kalau bilang saya baca Alkitab sepenuhnya, ya saya baca seluruhnya dari kitab Kejadian, pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu, pasal 22 ayat sampai 21. Selesai saya baca. Tapi kalau ditanya artinya, saya nggak tahu. Hanya sedikit yang saya tahu. Tetapi dengan seiring berjalan waktu, kemudian yang paling saya syukuri ketika datang corona. Sewaktu corona datang itu kan kita nggak bisa bekerja. Kita ada di rumah semua. Pada saat itu saat yang genting sekali. Karena seluruh dunia mengalami hal yang sama, menakutkan. Banyak orang meninggal. Bahkan rumah sakit sudah tidak bisa nampung lagi. Nah, ketika saya mulai baca Alkitab, terus mulai renungkan, dan semakin hari setelah saya mulai memahami ya, semakin hari saya itu seperti dibukakan terus ayat per ayat itu. Ini begini, ini begini, ini begini. Itu bahwa Roh Kudus itu ada, itu 100% saya ngalami secara pribadi. Jadi bukan kata orang. Jadi Roh Kudus sendiri memberikan kejelasan tentang ayat ini. Oh maksudnya ini, oh maksudnya ini, oh maksudnya ini. Yang penting kita membuka diri. Dan yang saya bilang tadi, jangan cepat-cepat baca ayat, tetapi renungkan. Jangan kejar target 1 tahun atau setengah tahun Alkitab selesai. Jangan. Tapi baca dan renungkan. Di atas ada konteksnya, kita baca konteksnya, lalu kita baca ayat per ayat sampai selesai 1 pasal itu. Dan kita renungkan. Bila perlu kita nyatat. Maksud ayat ini apa? Jadi kita paham. Kalau kita baca seperti yang terjadi, saya lihat di YouTube ini ya, banyak orang-orang seberang mengambil satu ayat Alkitab, contoh, ketika dia ambil itu Yohanes 17 ayat ke-5. Wah ini kan Yesus sebagai utusan tok, dia bukan Tuhan. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan ayat itu, dari ayat 1 sampai selesai, maka kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa ayat ini berbicara tentang apa? Nah, kita lihat konteks atasnya. Kalau konteks atasnya kita paham, ke bawahnya semua itu berurutan kita mengerti. Jadi nanti kalau Mia praktekkan itu, nanti Mia akan lebih paham lagi. Yang penting berdoa dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Begitu dari saya. Mia, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.